Tahukah kawan-kawan, Nabi Nuh alaihissalam merupakan keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi ini berada dalam urutan ketiga setelah Adam dan Idris. Namanya disebut 28 kali dalam Al-Quran. Nabi Nuh alaihissalam merupakan sosok yang fasih dalam berbicara, soleh, rendah hati, bijaksana serta sabar. Selain itu Nabi Nuh selalu membela kaum tertindas yang lemah dan miskin. Karena sifat-sifat terpuji itulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gelar kepadanya sebagai ulul azmi. Beliau diutus kepada suatu kaum yang bernama Armenia, yang mana kaum ini adalah kaum sesat yang suka menyembah berhala. Melihat kondisi tersebut, Nabi Nuh dengan sabar terus mengajak kaumnya untuk bertakwa dan menyembah hanya kepada Allah. Namun usahanya itu sia-sia, karena dakwahnya itu hanya diterima sebagian kecil penduduk Armenia. Bahkan mereka mengejek dan menghina Nabi Nuh dengan mengatakan bahwa bagaimana orang biasa seperti Nabi Nuh bisa menjadi seorang nabi. Kemudian Nabi Nuh segera memberi himbauan kepada mereka agar tidak terkena azab Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka tidak takut, bahkan mereka menganggap himbauan dari Nabi Ibrahim itu sebagai lelucon, dan menantang Nabi Nuh untuk membuktikan kerasulannya dengan mendatangkan azab Allah kepada mereka. Kemudian Nabi Nuh merasa sedih dengan sikap kaumnya tersebut. Kemudian ia pun berdoa kepada Allah agar menolongnya beserta pengikutnya dari kaum kafir. Dan doa Nabi Nuh ini tertera dalam Al-Quran Surah Nuh ayat 26-27. Tuhanku, jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat, lagi sangat kufur. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam, dan memerintahkannya untuk membuat bahtera yang besar. Allah berfirman kepada Nabi Nuh dalam surah Hud ayat 37. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku perihal orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka nanti akan ditenggelamkan. Kemudian Nabi Nuh beserta pengikutnya itu menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan membangun sebuah bahtera raksasa yang mampu menampung bawaan yang sangat banyak. Kemudian orang-orang kafir tetap tidak percaya dengan Nabi Nuh dan terus mencemooh dan mengejeknya. Apalagi ketika Nabi Nuh mengumpulkan para pengikutnya beramai-ramai naik ke kapal sambil membawa berbagai jenis makanan dan binatang yang berpasang-pasangan, orang-orang kafir terus mengejek Nabi Nuh dan pengikutnya. Tanpa mereka sadari langit mulai mendung, kemudian hujan pun turun dengan sangat lebat, kemudian air hujan itu dengan cepat membanjiri bumi, semakin lama semakin tinggi sehingga menenggelamkan rumah-rumah dan orang-orang yang berada di luar kapal Nabi Nuh dan pengikutnya, termasuk anak dan istrinya yang menolak ikut naik ke atas kapalnya. Nabi Nuh sempat melihat anaknya sedang menyelamatkan diri, dan berupaya menyelamatkan anaknya itu. Namun anaknya bersikeras menolaknya. Ia berkata dirinya akan memanjat ke bukit yang lebih tinggi saja. Tak lama kemudian gelombang besar datang menghanyutkannya hingga tidak terlihat lagi. Nabi Nuh sangat sedih akan kejadian itu, akan tetapi ia tetap harus menerima ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah beberapa hari kemudian, hujan pun berhenti dan langit cerah kembali, dan banjir pun mulai surut. Kemudian Nabi Nuh beserta pengikutnya membangun peradaban baru dan bermukim di sana, dan hidup bahagia bersama keluarga barunya.